Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada ibadah Minggu pagi ini di rumah masing-masing. Pada saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing karena dalam keadaan situasi dalam COVID-19. Oleh karena itu, biarpun kita mengikuti ibadah di rumah, tapi kita tetap semangat dan penuh sukacita dalam membangun ibadah. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 29 ayat yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu ini di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati dan pikiran, kita masuk dalam panggilan ibadat. Ibadat saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus kiranya tetap senantiasa menyertai dan memberkati jemaat sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara milik Kristus, adapun firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari Minggu ini atau yang menjadi tema ibadah atau introitus terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 dan 60 yang demikian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sungguh indah kesaksian dari Stefanus, salah seorang pelayan Yesus yang ketika dia dihukum, dirajam karena iman dan pelayanannya kepada Yesus, sebelum mati dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dan tetap berdoa, memohon supaya Tuhan tidak murka atas umat yang telah menghukumnya, melainkan dia memintakan pengampunan dosa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan membunuhnya. Sungguh suatu cerminan ungkapan iman dari seorang Stefanus yang begitu mulia, yang patut juga kita teladani dalam kehidupan kita. Dan mari kesaksian Stefanus ini kita aminkan dengan kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Pasaman Jawi nomor 192, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua.
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa mohon pengampunan dan memohon keselamatan dan kekuatan di dalam kita mengalami situasi pergumulan kehidupan kita di tengah ancaman virus corona yang juga belum berakhir dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Pada saat ini kami berdoa bersama-sama, tiada lain mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas keselamatan, kesehatan, kesempatan, dan sukacita yang boleh kami alami bersama di hari Minggu pagi ini. Kami juga kembali Engkau izinkan untuk membangun ibadah bersama-sama dalam keluarga masing-masing. Biarlah kami tetap Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau berkati, dan mampukan kami melalui ibadah hari Minggu ini juga, kami juga dapat merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kami juga merasakan berkat-Mu dan kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Kami juga mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami sebagai manusia biasa. Banyak kekurangan, kelemahan yang telah kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, semuanya ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bernyanyi, kita aminkan pengakuan dosa kita lewat nyanyian Kidung Pasamuan Jawi nomor 267, kita nyanyikan bait 1 dan 2.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Yohanes 14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, Allah yang Alfa sampai dengan Omega. Pada hari ini ya Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, karena kami tahu bahwa hari ini kami sedang memperjuangkan percobaan, yaitu karena penyakit corona. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa pencobaan ini kami akan bisa mengatasinya. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan diambilkan dari Yohanes 14. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadikan tauladan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan. Amin. Yohanes 14, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang aku minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sambuti firman pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 435.
Selamat pagi, salam Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa kita petik dari pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yang pertama-tama kita membaca bahwa Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid pada saat itu untuk mereka jangan gelisah. Sehingga Yesus mengatakan, janganlah gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa murid-murid dinasihati untuk supaya jangan gelisah? Jangan gelisah, jangan cemas, jangan ragu-ragu dan khawatir. Oleh karena Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka sebentar lagi akan ditinggal oleh Tuhan Yesus yang akan melaksanakan misi yang terakhir masuk kota Yerusalem untuk menderita sengsara dan mati di kayu salib. Kemudian dia akan dikuburkan, kemudian naik bangkit, kemudian dia naik ke surga. Mereka sebagai manusia biasa juga mengalami kekhawatiran, kecemasan akan nasib dan masa depan pelayanan mereka. Bagaimana keadaan mereka setelah nanti ditinggal oleh Tuhan Yesus? Apakah persekutuan mereka masih bisa dipertahankan dan dilanjutkan? Bagaimana akan nasib mereka? Mereka sebagai manusia menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi ragu, dan mereka tidak percaya diri. Oleh karena itu yang pertama-tama Yesus mengatakan, jangan gelisah, percaya saja kepada Bapa, dan percaya juga kepadaku. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, pesan firman Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang dialami oleh para murid. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bicara tentang kegelisahan, kecemasan, keraguan dalam kehidupan ini, pada saat sekarang ini, di tengah situasi penyebaran virus corona ini, tidak kita sangkali banyak orang menjadi gelisah. Termasuk juga kita barangkali juga mengalami dan merasakan di hari-hari akhir ini, juga mengalami kegelisahan akan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Gelisah apakah kita masih bisa melanjutkan kehidupan yang akan kita makan, kita minum. Di mana sekarang ini semua usaha, pekerjaan menjadi sulit, bisnis juga tidak selancar dulu. Kita juga membaca, mendengar banyak saudara-saudara kita yang di PHK. Para pedagang juga semua mengeluh, jualan tidak selancar dulu. Para petani juga mengeluh, pegawai juga mengeluh. Mereka semua, kita semua gelisah. Sementara virus corona juga belum ada tanda-tanda hendak meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini. Bahkan kalau kita melihat perkembangan para korban semakin lama semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kita juga mendengar social distancing akan diperpanjang oleh pemerintah, tentu juga akan memperpanjang lagi kesulitan yang ada. Nah, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Bapak Ibu, kita menjadi gelisah, menjadi khawatir, tapi kita mengingat akan firman Tuhan. Mari kita perhatikan nasihat firman Tuhan yang pertama dan utama ini, jangan gelisah, tetapi kita harus tetap percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus. Pastilah Tuhan Yesus juga akan memberikan kekuatan, memberikan pemeliharaan dan kasih-Nya, sehingga kita tidak akan berlarut-larut dalam kegelisahan dan ketidakpastian ini. Kita percaya bahwa untuk segala sesuatu ada waktu dan masanya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu pasti indah dan untuk kebaikan kehidupan kita bersama. Oleh karena itu di tengah situasi yang ada, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya iman, hanya percaya kita yang ditandai dengan kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan,
yang selalu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, inilah yang akan memberikan kekuatan dan keselamatan dalam kehidupan kita, baik ketika kita hidup di dunia ini, maupun ketika kita meninggalkan dunia ini menuju kepada kehidupan yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-6 yang menjadi firman yang sudah begitu kita hafalkan. Saya yakin kita begitu hafal ayat ini. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu, memberikan petunjuk yang jelas dan pasti bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang akan membawa kita untuk mendapatkan satu kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal, atau kebaikan kehidupan baik ketika kita masih hidup di dunia ini maupun ketika kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan Yesus ini menjadi suatu keutamaan dan keharusan yang harus terus-menerus kita pupuk, kita kembangkan, kita pertahankan, dan semakin lama semakin mantap iman kita, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dan tidak mudah kita jatuh dalam kehidupan yang tidak ada arti dan guna sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan ini tentu juga harus dibarengi dengan sikap hidup sehari-hari. Apa itu sikap hidup sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak lain adalah kita menjalankan semua perintah dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, percaya ini juga harus disertai dengan kehidupan yang menghasilkan buah kehidupan. Dan buah kehidupan yang sangat relevan untuk kita praktekkan di tengah situasi yang sulit ini tidak lain adalah kita harus hidup di dalam kasih. Karena kasih ini merupakan ajaran Tuhan Yesus yang paling utama dan terutama. Kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, juga mengasihi diri kita sendiri dengan menjaga kesehatan, menjaga kehidupan yang penuh dengan kekudusan, sehingga hidup kita tetap layak di hadapan Tuhan. Mari kita berusaha untuk mempraktekkan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari di tengah situasi yang sulit, dengan cara kita mau berbagi rezeki, melalui persekutuan, melalui jemaat. Beberapa hari ini kita diajak untuk menghimpun dana untuk diakonia, untuk membantu sesama warga dan masyarakat sekitar kita. Walaupun tidak banyak ala kadarnya, yang penting kita ikhlas di tengah situasi yang sulit ini bisa berbagi sedikit rezeki yang ada di diri kita, sehingga sesama kita yang membutuhkan juga mendapatkan kasih dan pertolongan dari kita. Ini adalah salah satu wujud iman kepercayaan kita yang kita nyatakan dalam sikap hidup yang nyata, yang bisa langsung dialami dan dirasakan oleh sesama kita yang menderita di tengah-tengah situasi penyebaran COVID-19 yang belum berpijak dari bumi kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semuanya akan kuat menghadapi situasi yang sulit ini, dan pengalaman yang sulit ini nanti juga akan menjadi pengalaman berharga bagi kita. Karena pengalaman ini adalah guru bagi kita. Kalau suatu saat kita mengalami situasi kehidupan yang lebih berat, lebih sulit lagi, kita tidak akan kaget. Dan berbekal pengalaman ini kita akan lebih bijak dan bisa menyikapi dengan baik, sehingga kita tidak menjadi putus asa, kehilangan semangat dan pengharapan. Seperti beberapa waktu yang lalu ada tayangan melalui
kiriman Facebook ada ibu yang putus asa akhirnya menggantung diri sebelum menggantung kedua anaknya yang masih kecil-kecil itu. Inilah wujud keprihatinan bersama, dan kiranya hal itu juga tidak terjadi dalam kehidupan kita di tengah situasi yang sulit. Kalau berbicara tentang situasi yang sulit, pengalaman kehidupan yang sangat berat ini Bapak Ibu, kalau boleh saya bersaksi, saya sendiri sebenarnya pernah mengalami. Ketika saya masih berada di Timur-Timur dulu, tahun 1999, ketika bubaran Timur-Timur harus pulang dan meninggalkan segalanya, ya itulah situasi yang sangat sulit, sangat berat. Semua aset-aset, semua harta kekayaan harus ditinggalkan, dan kita pulang dalam keadaan ya hanya membawa barang-barang atau harta yang sangat minim. Tahun 1999, bubaran Timur-Timur itu menjadi pengalaman yang berharga sebagai bekal kita kuat di dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, termasuk situasi sekarang yang pada umumnya kita alami bersama. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang berat itu menjadi pelajaran. Dan dengan doa, dengan iman, dengan kerja keras, dengan berhati-hati akhirnya bisa melewati dan membangun kehidupan. Kembali bisa eksis hingga pada saat sekarang ini. Oleh karena itu tidak ada yang tidak bisa berubah melalui usaha kita, melalui doa, melalui iman, percaya kita pada Tuhan. Tuhan juga akan menolong, menguatkan kita yang percaya, dan akhirnya hidup kita juga akan tetap bisa menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kita yakin dan percaya bahwa segala cobaan dan ujian iman melalui virus ini akan membawa kita semakin kuat, tangguh dan tahan dalam menjalani kehidupan ini, dan juga akan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan suka berbagi dengan sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bergandengan tangan, kita saling mendoakan dan saling membantu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah situasi yang sulit ini, sehingga persekutuan kita, sehingga kehadiran kita dan keluarga kita tetap bisa menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengambil saat teduh. Kita bersama-sama akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita yang akan dipandu oleh penatua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur, hormat kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah putus dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan terima kasih sampai hari ini Engkau memberkati kami sehingga kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih kami boleh membangun ibadah pada hari ini di rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah kami juga semakin diberkati oleh firman-Mu dan kami semakin sungguh-sungguh setia dan tekun di dalam mengikuti Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mohon perlindungan dan keselamatan, jauhkanlah kami dari bahaya sakit penyakit, utama dari penyebaran virus corona yang belum berakhir ini. Lindungilah kami satu persatu, keluarga kami masing-masing, sehingga kami tetap selamat dan sehat, sehingga kami tetap dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, dan juga boleh mengambil hikmat melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini. Kami semakin menghayati bahwa semuanya ini sesungguhnya mengajak kepada kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih saleh, lebih tekun memuji memuliakan nama-Mu dan juga berbuat baik kepada sesama kami. Tuhan, ajarlah kami di dalam kehidupan ini tidak hanya berfokus pada kepentingan hidup kami di dunia ini, tetapi lebih-lebih kami juga mempersiapkan diri untuk layak masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Dan tolonglah kami untuk terus percaya kepada Yesus dan hidup dengan ajaran dan teladan Kristus, sehingga kami boleh memasuki kehidupan yang kekal bersama Tuhan pada waktu dan saat Engkau memanggil kami. Dan saat ini kami juga berdoa kepadamu untuk pemimpin pemerintah kami. Tuhan memberkati mereka di dalam bekerja keras untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini. Berkati masyarakat agar kami juga bersedia mendukung dan juga berusaha untuk menjaga diri, sehingga kami semua juga terselamatkan, terhindarkan, dan tidak terpapar dengan virus corona ini. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat, utamanya yang masih ada di bangku-bangku sekolah yang sedang belajar di rumah masing-masing. Tuhan memberkati agar anak-anak dengan sungguh-sungguh menggunakan waktu untuk belajar dengan baik di rumah masing-masing sesuai dengan panduan dari Bapak Ibu Guru dan bimbingan dari orang tua masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami di dalam bekerja di tengah pandemi virus corona ini. Tuhan memberkati sehingga kami juga memiliki semangat juang yang tinggi dan sabar, serta bisa menciptakan peluang-peluang usaha di tengah situasi yang sulit ini, sehingga segala keperluan kebutuhan kami masing-masing dapat tercukupi lewat kerja keras dan juga berkat dari Tuhan. Lebih-lebih kami juga menyerahkan perjalanan gereja-Mu di dunia ini, di Indonesia, demikian pula gereja GKJW. Tuhan memberkati sehingga dapat melewati peristiwa ini dengan baik dan memetik pelajaran-pelajaran iman yang berguna untuk kebaikan hidup bersama. Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami di pekan yang baru ini di dalam tangan-Mu. Lindungi dan sertai kami semua ya Tuhan, sehingga kami juga tetap dapat hidup selaras dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kita yang akan dipandu oleh majelis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Di minggu yang indah ini mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari firman Tuhan ini kita amini bersama-sama dengan kita mengumpulkan persembahan yang diiringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 157. Caosno piso sungmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kasih setiamu, kami saat ini merasa berkecukupan. Tetapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan yang telah Tuhan cukupkan dalam keluarga kami masing-masing, saat ini kami hanya bisa mengambil sebagian kecil dari berkat Tuhan untuk kami kumpulkan bersama-sama berupa persembahan. Kami percaya persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama ini Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menyertai kami di dalam kami mengelola persembahan ini. Kami percaya persembahan ini akan Tuhan cukupkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di jemaat ini. Inilah Tuhan seru dan permohonan kami, sempurnanya doa ini hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum menerima berkat Tuhan yang menyertai hidup kita. Mari kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 437, kita nyanyikan bait yang pertama. Sampuraku
Bapak, Ibu, dan saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala berkat, di dalam diri Yesus Kristus, Anak Allah yang penuh rahmat, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap senantiasa menyertai dan memberkati jemaat, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.